Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 1 di dalam materi kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Boleh Ibu memperkenalkan diri? Oh iya. Nama saya Karmini, saya Kepala Sekolah SDN Rawasari 02 yang berada di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya berterima kasih atas kedatangan mahasiswa yang mana diwakili oleh Pak Bintang. Terima kasih, mohon salam kepada teman-temannya. Dan terima kasih atas telah memilih sekolah kami untuk wawancara yang mana ini untuk kepentingan kuliah Pak Bintang ya sama teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan saya siap membantu, dan apapun silakan bertanya, tidak hanya di dalam sekolah aja. Kalau memang ada yang lain silakan, kami terbuka untuk siapapun, apalagi untuk mahasiswa, untuk kepentingan kuliah. Itu aja mungkin ya Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan tentang supervisi di sekolah. Baik, untuk sesi pertama, mengapa supervisi perlu dilakukan oleh kepala sekolah? Supervisi perlu dilakukan di sekolah adalah untuk sejauh mana pembelajaran atau administrasi yang telah dilakukan baik sama seorang pendidik terhadap anak didiknya ataupun tendik dengan pekerjaannya. Jadi semua memang memerlukan supervisi untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih baik. Sekarang sudah baik, tapi kalau sudah supervisi dan bisa melihat, itu akan meningkatkan lebih baik ke depannya. Jadi itu manfaat supervisi untuk lebih baik ke depannya dan melihat kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu akan di depannya diperbaiki lagi. Oke. Untuk lebih baik. Ya, baik. Untuk nomor 2, kapan dan di mana supervisi itu dilakukan? Supervisi itu dilakukan di sekolah. Kan kapan itu ada jadwal-jadwalnya, paling sedikit itu per tahun ya supervisi, dan itu jangka panjang ya. Jangka pendeknya itu bisa per bulan, bisa kalau per semester, tapi kan itu terlalu lama ya kalau semester itu. Lebih efektifnya itu per bulan, jadi bisa tahu bagaimana kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran ya guru, terus baik dia mengajar ke anak didik, dan di situ saling antara guru itu saling bertukar pikiran untuk mengambil solusi yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lalu saya akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Siapa saja yang melakukan supervisi? Iya, yang melakukan supervisi adalah guru kelas. Kedua, guru bidang studi. Nah, supervisi itu karena untuk sejauh mana anak didik ini menangkap
pembelajaran yang dia berikan. Nah, begitu juga supervisi ini adalah untuk memajukan ke jenjang ke pembelajaran. Misalkan pembelajaran tema 1 di supervisi, nah kan ketahuan sejauh mana keberhasilannya. Nah, kalau memang sudah berhasil ke jenjang kedua, misalkan tema 2, nah itu jadi semua itu ada tahap-tahapnya. Jadi itu juga kepala sekolah melakukan supervisi itu kepada guru. Sejauh mana sih guru ini telah melakukan baik pembelajarannya, terus administrasi kelasnya, terus bagaimana dia bersosialisasi dengan orang tua murid gitu, terus bagaimana dia membimbing anak-anak didiknya. Jadi sebetulnya supervisi itu dilakukan sama kepala sekolah, guru, dan bisa juga tendik, karena kan seperti operator itu dia harus di supervisi juga, karena kan dia menyangkut semua yang ada ya di sekolah, karena dia jantungnya kepala sekolah, karena dari semua itu misalkan Davodi kan yang melakukan kan operator. Nah, kalau tidak disupervisi, takutnya dia tidak sesuai dengan yang diharapkan di sekolah, takutnya melenceng sedikit-sedikit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Supervisi itu kan luas ya, tidak hanya dalam segi pendidikan aja gitu kan, tidak hanya untuk guru aja, tetapi kan semua mencakup warga sekolah, yaitu kapsek, terus guru, tenaga tendik, juga anak didik gitu kan. Kalau ke anak didik berarti kan guru ya, guru memberikan supervisi ke anak murid atau tes gitu kan ya, sejauh mana sih anaknya bisa menangkap pembelajaran yang dia berikan gitu. Untuk selanjutnya bagaimana sih proses pelaksanaan supervisi itu? Ya, jadi pertama kita mempersiapkan program. Program ini untuk apa sih kita mengadakan supervisi? Pertama bikin program, terus perencanaan gitu kan. Supervisi itu seperti apa gitu kan. Terus pasti dengan catatan pasti ada tanggal ya, tanggal kapan atau bulan apa gitu kan. Terus apa yang mau disupervisi, apakah pembelajarannya ya kan, atau administrasinya. Jadi itu semua ada jenjang-jenjangnya, ada programnya gitu kan. Jadi kan kepala sekolah memprogramkan, misalkan guru kelas 1 di minggu pertama gitu kan disupervisi, terus kelas 2 di minggu kedua. Jadi berjenjang lah, bergantian gitu. Jadi tidak itu terus gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya ya gitu kan. Jadi semua pasti kena gitu, tidak satu kelas aja yang itu aja. Jadi semua akan merasakan bagaimana sih disupervisi gitu, bagaimana sih untuk meningkatkan pembelajaran gitu kan, untuk meningkatkan bagaimana cara mengajar yang lebih baik gitu kan. Terus apakah mengajar itu sudah mendapatkan nilai atau prestasi untuk anak murid kan, itu semua itu dari supervisi itu. Untuk selanjutnya, apa ada instrumen yang digunakan pada saat supervisi dilakukan? Jika ada,
bagaimana proses cara mengisi instrumen tersebut? Ya. Jadi biasanya portofolio ya, supervisi itu. Jadi isian ini kejujuran ya. Jadi di situ ada semacam isian instrumen di mana si guru itu mengisi, setiap guru ya. Nah, apa yang dia lakukan? Misalkan di situ untuk administrasi ya, absen ada untuk murid, terus daftar nilai, terus kemajuan anak, terus buku tamu ya, terus buku bimbingan dan konseling. Nah, itu kan harus ada semua di situ. Nah, setelah itu semua barulah lanjut ke bagaimana dia mengajarkan. Pasti dia itu ada apakah dia membuat RPP gitu. Nah, dari RPP ini kita sebagai kepala sekolah akan mensupervisi bagaimana guru itu mengajar di dalam kelas. Itu kita yang supervisi masuk ke dalam kelas. Jadi kita jadi murid dah melihat bagaimana sih guru mengajar, dan di situ akan kita tahu bagaimana si guru tersebut mengajar. Setelah itu baru kita setelah selesai mengajar kan kita menilai, dapat nilai nih dari supervisi itu. Nah, kita akan tahu tupis ya, tupis dipanggil ke kantor bagaimana dia mengajarnya dan bagaimana solusinya supaya mengajarnya lebih baik lagi dari yang kemarin gitu kan. Terus bagaimana dia menguasai kelasnya, apakah dia menguasai anak-anak atau tidak. Dari situ akan semua akan ketahuan, dan kita sebagai kepala sekolah harus memberikan solusi yang terbaik untuk guru tersebut, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan guru tersebut untuk mengajar. Baik, setelah proses dilakukan, setelah instrumen dilakukan itu, apa ada tindak lanjut? Pasti ada tindak lanjutnya. Jadi kita memberikan waktu kepada guru tersebut untuk lebih meningkatkan cara mengajarnya dengan memberikan waktu, misalkan sebulan ke depan diberikan waktu untuk kita supervisi lagi apakah guru tersebut sudah ada perubahan atau tidak. Jadi kita berkelanjutan ya, berkesinambungan ya. Jadi kemarin misalkan nilainya B, nah kedepannya yang kita kasih waktu bisa A. Itu yang kita harapkan. Jadi pasti ada jenjang-jenjangnya untuk menuju lebih baik lagi. Nah, untuk pada saat ini kita kan sedang mengalami pandemi, Ya, pandemi corona. Apakah ada perbedaan antara kegiatan supervisi pada pembelajaran luring dengan pembelajaran daring? Apa ada? Ada, jelas ya, ada perbedaannya. Sebetulnya lebih enak secara tatap muka dibandingkan luring, karena luring ini banyak kendalanya ya, baik dari murid, terus pertama sinyal ya, karena ini pakai internet kita ya. Terus gawai anak, kadangkala HP tidak dipakai satu orang satu, karena bisa dengan kakaknya atau anak itu dengan orang tuanya. Kalau kakaknya pakai berarti kan anak didik kita misalnya nih, anak kakaknya SMP atau SMA. Nah, yang SD berarti kan belakangan. Itu kan sebetulnya tidak efisien. Nah, begitu juga misalkan orang tua cuma satu ya, orang tuanya mau kerja kan berarti kan dipakai dulu sama orang tua. Jadi banyak kendalanya, dan untuk supervisi juga memang banyak kendalanya. Kenapa? Karena kan agak susah juga ya. Memang sih secara
ini bisa kita lihat supervisi itu gimana sih guru mengajarnya, dan bagaimana sih guru itu memberikan pembelajaran melalui learning gitu kan, melalui BDR daring. Jadi pasti ada perbedaan jelas itu. Jadi agak susah juga kita untuk supervisinya, tapi memang tetap bisa kita laksanakan supervisi ini dari semua guru-guru. Itu bisa ketahuan karena kan ada RVP juga ya. Terus di situ juga bagaimana sih guru untuk meningkatkan minat anak mengikuti pelajaran. Itu biasanya guru itu ada kreatifnya, misalnya melalui video, ya kan, itu akan lebih menarik buat anak, ya kan, daripada tugas-tugas nulis-nulis itu kan lebih menjemukan ya buat anak-anak. Jadi anak itu bosen gitu kan, udah di rumah terus cuma dikasih pelajaran yang memang membosankan gitu. Jadi harus ada apa sih pembelajaran ini yang menyenangkan gitu kan. Jadi di situ saya tanamkan ke guru-guru dalam supervisi, tolonglah memberikan pembelajaran yang tidak membosankan anak, karena kita kan lagi pandemi, nggak bisa tetap muka, tetap dengan di rumah saja dan protokol kesehatan, tapi kita tidak boleh menyepelekan anak didik kita. Kenapa? Karena ini anak bangsa yang harus kita jaga, terus kita olah istilahnya mah otak kiri dan kanannya untuk tetap seperti pembelajaran tatap muka. Untuk kendala Bu ya, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah ada kendala yang serius atau kendala yang umum ditemui pada saat melakukan supervisi? Sebetulnya mah kalau masalah serius atau sulit, sebetulnya tidak ada yang sulit ya kalau masalah supervisi. Tapi kalau memang kendala pasti ada, karena tidak semua guru itu menguasai apa yang itu sih mengajar itu gitu kan. Terus kadangkala secara administrasi ada juga yang tidak memenuhi syarat. Kenapa? Itu kadangkala ya semacam absen gitu kan. Dia mungkin lupa namanya guru ya, pas kalau udah ngajar pasti lupa dengan absen itu. Terus masalah administrasi mungkin karena kebanyakan tugas, misalnya ngajar, ini kalau lagi tatap muka ya, itu RVP gitu kan. Jadi kendalanya sih sebetulnya tidak sulit banget sih, tidak, biasa-biasa aja. Di dalam pendidikan itu semua sekolah juga seperti itu. Jadi ada yang memang rajin gitu kan, terus dia sebagai guru itu memang profesional gitu kan. Terus ada yang memang mungkin dia itu dengan kesibukannya gitu kan, faktor usia gitu kan, kadang-kala itu yang membuat mereka itu ada kendala. Tetapi tergantung sama gurunya tersebut, apakah dia mau merubahnya atau tidak gitu kan. Tapi sebagai kepala sekolah pasti kita mengingatkan dan kita membimbing yang mengalami kendala. Kalau memang kendalanya dia di dalam pembelajaran, ya kita bersama-sama dikerebuk ya untuk memecahkan masalah. Misalkan masalah di pembelajaran, misalnya di matematika, kenapa enggak sih antara sebaya gitu kan, tutor sebaya saling mengisi, membantu. Ada guru kelas 1 tidak mengerti misalkan ya untuk pelajaran matematika, nah guru kelas 6 bisa, itu namanya tutor sebaya. Jadi saling membantu gitu. Pasti kendala ada, semua sekolah pasti ada kendala.
Tapi kendala itu tergantung ya, mau dibilang berat, dibilang ringan, itu tergantung kita menilainya. Tetapi semua kalau menurut saya sih ringan-ringan aja ya, biasa-biasa aja, tidak ada yang kendala berat banget gitu kan. Pasti ada solusinya. Untuk setiap kita akan melakukan supervisi, apa saja komponennya? Oh iya. Jadi komponen dari supervisi itu, pertama ya administrasi harus disiapkan, ya kan, sebelum kita Capsek itu masuk ke dalam kelas untuk melihat langsung ya supervisi. Jadi komponen yang harus mereka siapkan itu adalah administrasi kelasnya. Terus kalau memang dia RPP, harus ada alat media untuk mengajar tersebut. Jadi setiap pembelajaran kan yang lebih bagus itu ada alat ya. Misalkan lebih bagus lagi virtual ya, pakai video, anak akan lebih senang gitu, karena kan langsung melihat gitu, daripada kita pakai ceramah ya, itu kan membosankan gitu. Jadi mesti ada persiapan. Jadi komponen-komponennya ya, mereka itu sudah menyiapkan semua. Contohnya administrasi kelas kan udah, misalkan daftar hadir gitu kan, RVP, terus kurikulum udah jelas ya, itu kurikulum udah ada. Terus evaluasi gitu kan, dari pembelajaran itu kan harus ada evaluasi gitu kan. Terus untuk soal itu harus sudah disiapkan gitu kan. Jadi pasti itu komponen semua harus ada. Nah setelah selesai semua, setelah sudah ada semua, kita kan bikin perjanjian dia kapan siapnya kita masuk gitu kan. Nah kalau dia sudah siap untuk dimasukin kelasnya sama kepala sekolah, nah baru kepala sekolah masuk. Jadi komponen yang tadi itu kan administrasi semuanya sudah siap, baru kita itu. Jadi administrasi dulu yang kita lihat, baru kita langsung ke tempat yang kita mau lihat, yaitu ke kelas ya. Bagaimana cara pembelajaran dia. Jika ada guru yang administrasinya kurang atau bagaimana, atau kekurangan administrasi ya, dan kekurangan menghandle anak siswanya, apa yang ibu lakukan untuk mengatasinya? Apakah dikeluarkan atau bagaimana? Jadi gini, tadi kan saya sudah bilang kalau kita kan sudah masuk ya ke kelas. Nah di situ misalkan guru tidak bisa menghandle anak murid. Nah, kita tidak langsung menegur dikala dia lagi pembelajaran. Nah, begitu juga kalau administrasi kurang, kita menegurnya tidak mungkin di depan teman-temannya, karena itu kan etika ya. Itu akan membuat guru tersebut merasa rendah diri, merasa tidak dibutuhkan. Jadi semua itu harus face to face. Saya akan memanggil guru tersebut yang kekurangan di administrasi dan dia tidak bisa menghandle muridnya, untuk memberikan solusi bagaimana dan memberikan masukan-masukan bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi anak yang tidak bisa diam di dalam kelas. Pasti kita ada solusi, karena kan semua juga harusnya kan guru itu digugu dan dituduh. Anak murid harus diam, tapi diamnya itu dia memperhatikan gitu, bukannya diam karena takut sama guru, tetapi memang dia menyenangkan pembelajaran, biasanya pasti diam. Nah itu ada teknik-teknik tertentu bagaimana guru itu disukai anak kan. Nah berarti guru itu harus mempersiapkan semua yang akan dia ajarkan.
Jadi sebelum mengajarkan, kita harus belajar dulu. Jangan sampai pas mengajar kita tidak paham apa yang kita ajarkan, gitu kan. Nah, begitu juga administrasi. Berarti kan pertama sebelum mengajar kita harus menyiapkan administrasi semua. Nah, baru kita mengajar. Terutama MPP ya sama kurikulum itu nomor 1. Dan itu harus kita rencanakan kan, apa sih namanya, misalkan untuk tema 1 tanggal berapanya gitu kan, terus hari efektif berarti kan jadwal ya semua, itu pokoknya itu termasuk administrasi itu harus disiapkan. Karena kalau guru tanpa administrasi dan guru tidak bisa mengatasi anak, kasihan kan, nggak ada wibawa di depan anak murid. Nah, kalau masalah dikeluarkan nggak mungkin ya Pak, karena kita juga pasti merasa masa sih gara-gara sepele kita mengeluarkan seorang guru, pasti tidak, karena semua juga masalah itu pasti ada solusinya dan ada pemecahannya. Kalau memang tadi yang Bapak bilang administrasi, nah itu bisa diperbaiki ke depannya, kita kasih waktu untuk melengkapinya. Dan kalau memang dia ini pastilah mau berubah ya dengan perjanjian-perjanjian yang kita buat. Nah, begitu juga kalau misalkan tidak bisa menangani di kelas, nah kita membimbing dia bagaimana supaya dia itu lebih dihormati di depan kelasnya. Nah, kan kita semua punya ini kan bisa sharing ya sama teman-teman juga, tidak masalah sharing bagaimana cara mengatasi anak murid, karena kan ini anak memang lagi sedang-sedangnya ya. Masa sih kita kalah orang tua sama anak, kan istilahnya begitu. Karena kan orang tua anak di sekolah adalah guru, berarti kan anak itu harus menuruti apa kata guru. Bukannya dia itu tidak menghargai guru, salah. Jadi harus hormat dan patuh apa yang dikatakan guru. Dan pertama berarti kalau patuh, berarti anak itu harus menyukai gurunya. Nah, gurunya bagaimana caranya supaya disukai anak murid. Jadi timbang ya. Jadi ada cashback lah antara guru dengan murid. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jawabannya sangat bermanfaat dan sangat banyak. Cukup sekian ya dari saya dan Ibu Karmini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.